Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita berjumpa dalam program Renungan Jiwa yang insya Allah bertemakan tegar dan ikhlas dalam menghadapi, menyikapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang akan kita bahas tentang tegar dan ikhlas serta menerima setiap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mudah, tapi bukan berarti sulit. Islam memberikan kaidah dan jalannya untuk kita bisa memahami bagaimana cara menerima setiap takdir dari Allah yang akhirnya kita bisa tegar, ikhlas, banyak syukurnya, luas sabarnya ketika menghadapi setiap ketetapan-ketetapan yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah memahami apa sih maksud dari setiap takdir-takdir Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Gagal menikah bukan berarti hancur kehidupan. Gak punya anak bukan berarti kita gagal atau rusak atau sakit. Kemudian gagal diterima pekerjaan, kemudian hancur rumah tangganya, itu bukan akhir dari kehidupan kita. Ada maksud dan tujuan ketika Allah menghadirkan setiap episode dalam kehidupan kita yang berbeda-beda. Tujuan diantaranya adalah kita harus yakin, seyakin-yakinnya tanpa ragu bahwa itu adalah kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita. Yang gagal menikah, belum bertemu jodoh, berarti Allah menyelamatkan kita dari jodoh-jodoh yang salah. Allah hanya meminta kepada kita untuk mempersiapkan diri, bukan sibuk mencari. Kenapa? Bahayanya berkaitan dengan jodoh, misalkan kalau salah milih baju bisa diretur, tapi kalau salah milih pasangan, penyesalannya sepanjang umur. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang di luaran sana. Kita buru-buru, pengen ini, pengen itu, ketika gagal, ketika nggak jadi, dan lain sebagainya, dianggapnya kehidupan kita hancur dan runtuh. Tidak. Kita harus yakin itulah kasih sayang Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa memahami dan meyakini itu? Perbanyak duduk, muhasabah, koreksi, introspeksi diri. Jangan sibuk nyalahin orang. Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-44 bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Tapi kitalah yang menzolimi diri kita sendiri dengan salah faham dengan setiap takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Bahkan di Quran surat ke-42 ayat ke-30 Allah memberikan sebuah narasi yang indah. Tujuannya untuk kita belajar introspeksi dan koreksi diri. Apa? Bahwa segala musibah, masalah, ujian yang hadir dalam kehidupan kita, rasa sakit, kecewa dan terlukanya kita, itu kata Allah, karena ulah tanganmu sendiri. Kenapa? Karena kita terlalu berekspektasi kepada orang lain. Karena kita terlalu menuntut apa yang menjadi keinginan hawa nafsu dari diri kita. Sehingga kita nggak bisa memahami setiap maksud dan tujuan dari takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka belajar untuk memahami bahwa Allah secinta dan sesayang itu kepada kita dalam semua bingkisan episode kehidupan yang kita lewati dan yang akan datang yang masih menjadi misteri dalam kehidupan kita dengan cara memperbanyak muhasabah diri, koreksi diri, melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sebagai seorang hamba Allah sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Bagaimana cara mengoreksinya? Cek, apakah ada amalan-amalan yang Allah perintahkan yang belum kita kerjakan? Dan apakah ada larangan-larangan Allah yang masih kita lakukan? Itu akhirnya membuat jiwa kita lapang, penuh dengan cahaya cinta dari Allah Subhanahu wa taala, peka hati kita, punya empati. Akhirnya bisa selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap musibah, ujian, bahkan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Gak mudah, tapi itulah bentuk cintanya Allah kepada kita. Sehingga dampaknya apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan manisnya kelapangan hati lewat ketegaran jiwa dan keikhlasan saat sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Gak ada ceritanya kita berdoa, ya Allah kasih dong setiap hari saya tuh ujian, saya pengen teman saya jadi teman yang nyebelin, saya pengen suami saya ngejengkelin, saya pengen istri saya yang selalu ngomel setiap hari di rumah, anak yang tantrum, jadi masalah dan lain sebagainya. Gak ada ceritanya kita berdoa seperti itu. Kita berdoa selalu rentetannya adalah kebaikan. Tapi kebaikan itu akan Allah berikan ketika kita memang layak untuk mendapatkannya sebagai seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sebuah kelayakan, tentang sebuah ketegaran, tentang sebuah keikhlasan, alhamdulillah malam hari ini saya nggak sendiri. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hadir seorang yang sangat luar biasa, punya kisah hidup yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan membagikan ceritanya kepada kita semuanya. Ada Mbak Richa Ishak di tengah-tengah kita. Izin Mbak, boleh naik ke atas menemani kita untuk kita ngobrol banyak hal. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggali lebih dalam tentang kisah inspiratif dari seorang Richa Ishak, simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih udah datang di program Renungan Jiwa. Sama-sama. Dan mau juga nanti insya Allah berbagi kisah inspiratif ya. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama tentang, bisa nggak Teh Ica ceritakan tentang bagaimana awal Teh Ica bertemu dengan almarhum sehingga akhirnya yakin memutuskan untuk menikah. Ya, kita sama-sama tahu dengan perbedaan rentang usia yang cukup jauh. Bisa ceritakan Teh? Terima kasih sebelumnya sudah diundang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya, amin. Jadi waktu itu aku ketemu sama almarhum di lokasi syuting, Ustadz. Sebenarnya bukan cinlok sih. Jadi aku lagi syuting, terus kebetulan teman aku yang ikut syuting juga ternyata masih sahabatnya almarhum. Jadi almarhum datang ke lokasi, dari situ kita deket. Terus setelah kurang lebih setahun almarhum melamar, terus kita menikah. Ya udah sampai sekarang ditinggalkan. Apa yang bikin yakin saat itu? Dari awal kita bertemu memang almarhum waktu itu sempat bilang aku mau serius terus mau nikah, terus kan kayak aku ngerasa tar dulu deh sebentar, kayak aku perlu waktu dulu nih, nggak bisa langsung boleh nggak gitu. Jadi ya alhamdulillah beliau benar-benar meyakinkan aku banget kalau memang beliau tuh serius gitu. Oke, 17 tahun ya kalau nggak salah. Kurang lebih 17 tahun. Sampai beliau wafat di tahun lalu ya. Iya. Ya, tentu bukan waktu yang singkat untuk membangun sebuah perjalanan rumah tangga. Ada suka, pasti ada dukanya juga. Apa pondasi terkuat nih yang membuat Mbak Ica dan almarhum Mas Geri bisa terus bertahan melewati berbagai macam dinamika dan ujian yang hadir dalam perjalanan rumah tangganya? Balik lagi, kehidupan kita di dunia ini kan hanya sementara ya Ustadz. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci. Kita pasti melakukan kesalahan dan kami berdua sama-sama belajar dari kesalahan. Dari yang awalnya kita seperti apa, kita melakukan kesalahan juga, kita punya masa lalu juga. Kemudian kita sama-sama belajar, ayo bun kita mau dari nol lagi, menjadi lebih baik lagi. Nah dari situ semenjak kami mencoba untuk menjadi lebih baik, alhamdulillah kayak dikasih apa ya Ustadz? Kayak dikasih jalan aja gitu sama Allah. Sama Allah. Iya, kayak dikasih kemudahan aja. Jadi mungkin kalau dulu kita belum terlalu dekat nih sama Allah. Tapi alhamdulillah setelah justru beliau yang ngajak aku untuk berhijrah. Oh, beliau yang mengawalinya? Yes, justru beliau yang duluan hijrah. Dan sampai sekarang pesan yang aku selalu ingat adalah almarhum selalu bilang, Bun kalau sholat jangan ditunda-tunda ya. Masya Allah. Kamu minta banyak sama Allah, tapi pas Allah panggil kamu tunda. Oke. Kalau kamu mau, doa kamu terkabul cepet, ya kamu kalau dipanggil udah sore aja langsung sholat. So aku waktu itu kayak, oh iya gitu-gitu aja Ustadz. Terus waktu itu kan aku belum pakai hijab. Dibilangin sama almarhum, dia tidak maksa Ustadz. Oke.
Bunda soft spoken banget. Iya. Kalau bisa, Bunda pakai hijab ya, karena kan nanti tanggung jawab ayah di sana. Beliau selalu bilang, sampai sekarang aku masih ingat banget pesan-pesan. Kamu kalau mau baik sama orang jangan mengharapkan dibalas lagi. Kamu baik sama orang ya karena Allah aja. Kita mau begini karena Allah aja. Jadi kita semua fondasinya di situ. Oke, jadi kita semua melakukan karena Allah aja.